Diduga Menteri Bahlil melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke KPK kawan-kawan mengenai Bobby Boss yang beredar saat ini kawan-kawan, yang langsung disambut oleh Kang Deddy Mulyadi karena ini adalah karya anak bangsa kawan-kawan. Apakah benar isu tersebut kawan-kawan? Apakah benar Pak Bahlil selaku Menteri ISDM melaporkan Kang Deddy Mulyadi? Kalau misalnya teman-teman gak percaya, coba cari di sosial media, termasuk di konten ini, apakah ada mengenai Pak Bahlil melaporkan Kang Deddy Mulyadi tentang Bobby Boss ini kawan-kawan. Yang mana kita ketahui Bobby Boss adalah energi terbarukan yang terbuat dari jerami kawan-kawan. Coba kita saksikan video kali ini. Saksikan. Ayo, wadah, ini kita sudah kedatangan lagi nih, Pak. Ini dengan saya satu marga. Saya Deddy Mulyadi, kalau ini Mulyadi. Nah, ini bosnya Bobby Boss. Nah, kita sudah tanda tangan MOU. Mana MOU-nya? MOU-nya, oke. MOU-nya sudah ditandatangan antara saya dengan bosnya Bobby Boss. Nah, nanti kedepannya adalah hal-hal yang bersifat teknisnya. Jadi minggu depan kita panen, maka jeraminya akan segera dibuat produksi untuk bahan bakar nabati, dan konsumsinya hanya untuk uji coba di lingkungan Lembur Pakuan dulu. Siap ya kan? Setelah sukses nanti ada langkah-langkah berikutnya. Minimal seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat ke depan menggunakan bahan bakar nabati sehingga APBD-nya efisien. APBD-nya efisien, subsidi negaranya terkurangi. Betul. Karena subsidi BBM sama tinggi, dan ini dan kemudian alamnya terjaga. Kemudian petaninya sugih mukti. Kenapa? Karena nanti petani bukan hanya jual padi, nanti jual jerami. Aduh, gitu kan? Pokoknya jerami. Ternyata benar apa kata kalian para netizen, ketika Bobby Boss di launching akan ada kendala-kendala yang terjadi. Coba lihat ini. Viral BBM asli Indonesia, Bobby Boss klaim nyaris nol emisi. Tapi Menteri ESDM mengatakan tunggu dulu. Dan ESDM buka suara terkait BBM Bobby Boss ini harus diuji dulu minimal 8 bulan. Gak bisa sembarangan beredar. Padahal kalau mau dibilang, bahan bakar ini udah diteliti kurang lebih 1 dekade atau mungkin 10 tahun. Coba lihat. Dan ini sudah lulus uji emisi Lemi gas. Dan RON-nya 98, udah setara dengan Pertamax Turbo. Dia udah ramah lingkungan, emisi hampir nol. Sayang dia masih uji distribusi di daerah Jonggol. Harganya lebih murah dari bensin premium. Tapi kenapa setiap penemuan anak bangsa yang luar biasa bukannya didukung, malah dibiarkan begitu saja? Bagaimana Indonesia mau maju kalau setiap ide dan gagasan yang diciptakan oleh anak bangsa cuma disia-siakan kemudian dilupakan? Inikah yang dibilang namanya merdeka? Pak Prabowo dan warga ojol, ada bensin baru nih dari Tanaman. Saya barusan udah nyobain, tarikan mesin enteng, infonya juga lebih irit. Kualitasnya nggak main-main, RON 98 udah dites. Namanya Bobby Boss asli Indonesia. Harganya pun lebih murah dari bensin biasa. Cocok nih buat warga kecil Pak Prabowo. Punten Mang, setelah nyobain Bobby Boss rasanya gimana Mang traktornya? Mantap, traktor ringan, tenaga mantap. Asapnya gimana asapnya? Asapnya nggak ada asap, wangi. Masih ngebul nggak tuh traktornya? Enggak, setelah pakai Bobby Boss nggak ngebul lagi traktornya. Oke, jadi emisi emang tipis ya Mang? Iya. Oke, terima kasih Mang. Ya, sama-sama. Harapannya apa nih Mang?
ke depan Bobby Boss lebih mantap ya. Oke, terima kasih. Mulai panik romannya, mulai panik. Tuh lu lihat tuh, ESDM buka suara terkait penemuan BBM baru Bobby Boss. Harus diuji dulu minimal 8 bulan, tak bisa sembarang beredar. Alah, alasan baik lu pada. Nih Pertamina lu kasih beredar. Pada mah tuh lu lihat tuh, BBM Indonesia jadi yang terburuk se-Asia Tenggara. Bikin polusi udara tuh. Juara 1 tuh. Ini be lu izinin beredar. Masa ini kagak ya kan? Alasannya 8 bulan dulu diuji. Bilang be panik loh. Takut Pertamina orang laku. Ya, makanya Pertamina rapin kualitasnya. Jangan kayak comberan. Ini mah udah kualitas kayak comberan. Kemarin berebut masal malah busi salahin. Muka lu kayak busi pada medat banget lo. Dari Bobby Boss itu ditolak oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ini ironi bahwa karya anak bangsa selalu di negara Republik Indonesia dihambat oleh pemerintah. Bobby Boss kemarin sudah melakukan berapa kali uji, baik kendaraan roda 2, roda 4, ternyata tidak ada kendala, bahkan sampai mendekati RON 98 dengan 0 uji emisi. Nah, bahan baku untuk pembuatan Bobby Boss itu dibuat dari tanaman di sekitar kita atau di persawahan. Ini sangat luar biasa. Namun lagi-lagi pemerintah selalu menghambat karya anak bangsa, atau bahkan pemerintah takut tersaingi melalui Pertamina yang kemarin banyak kendala, banyak sepeda motor atau mobil kita mengisi BBM Pertamina banyak yang masuk bengkel dikarenakan BBM tersebut tercampur dengan air, atau ada wacana yang juga dicampur dengan etanol. Nah, seharusnya pemerintah mendukung Bobby Boss tersebut. Pemerintah menyampaikan harus diuji dulu sampai 8 bulan. Nah, karya anak bangsa ini sudah hampir 10 tahun mereka mengembangkan Bobby Boss tersebut. Mari kita dukung karya anak bangsa ini, jangan sampai pemerintah itu mempersulit proses pendistribusian kepada masyarakat, karena masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya Bobby Boss tersebut. Terima kasih. Halo guys, balik lagi sama Alfa Pongkorong, musisi dan dosen di Amerika Serikat. Sekarang lagi rame nih guys masalah Bobby Boss bahan bakar nabati. Banyak yang nanya, bang apaan sih Bobby Boss bang? Jelasin dikit dong konsepnya gimana. Oke, check it out ya. Sebelum kita lanjut masalah Bobby Boss, kalian mesti tahu dulu, di dunia ini cuma ada 3 jenis bahan bakar untuk mesin tradisional atau combustible engine kayak motor atau mobil kalian. Oke, pertama gunakan bahan bakar minyak BBM atau bahan bakar gas yang dari minyak bumi. Kedua, ada hidrogen yang digembar-gemborkan oleh Toyota. Ketiga, itu dari etanol. Itu yang biasanya dari bioetanol ataupun yang petroleum. Oke. Nah, Bobby Boss ini data yang gue dapat, yang gue baca-baca sampai detik ini, itu adalah datangnya dari jerami. Oke. Di mana etanol tersebut dibuat dari fermentasi gula. Jadi semua tumbuhan yang mengandung gula, karbohidrat bisa dijadikan etanol. Dan jerami itu mengandung selulosa dan lignin, bisa dijadikan etanol. Jadi kemungkinan besar Bobby Boss kalau memang benar dari jerami, itu kemungkinan besar analisa gua itu adalah bioetanol. Jadi itu informasi untuk kalian. Semoga ada tambahan lain, cuman sampai detik ini analisa gue menunjukkan bahwa itu adalah murni bioetanol. Informasi buat kalian, biar pinter. Thank you guys. Gila guys, Bobby Boss, bahan bakar asli karya anak bangsa Indonesia yang katanya setara RON 98, padahal bahan bakarnya itu cuma dari limbah pertanian yaitu jerami, beremisi rendah, dan harga per liternya itu bisa lebih murah dari bahan bakar yang udah ada saat ini. Percaya nggak? Jujur, 30% percaya, 70% nggak percaya. Kenapa 30% percaya? Karena setidaknya ini bukan seperti klaim bahan bakar air yang nggak masuk akal. Kalau yang klaim bahan bakar dari air, itu secara fisika aja melanggar hukum kekekalan energi. Nggak masuk akal sejak awal. Tapi kalau Bobby Boss ini, setidaknya jerami ini, kalau kita pikir secara logika, masih sangat mungkin untuk diolah menjadi bahan bakar. Tapi kenapa 70% nggak percaya? Ada 3 hal yang mengganjal. Pertama, yang ditunjukkan oleh Bobby Boss
ini hanyalah uji coba dan uji coba. Bahan bakar yang udah jadi, udah dalam botol, diuji coba ke motor, diuji coba ke traktor, akhirnya berjalan. Kita yang nonton itu nggak punya untuk cari tahu apakah bahan bakar yang dipakai uji coba itu beneran dia bikin dari jerami seperti klaimnya atau dari sumber-sumber lain. Nggak kelihatan tuh liputan nunjukin prosesnya, tempat produksinya, dan lain-lain. Yang kedua, katanya bahan bakar ini udah riset cukup lama, tapi spesifikasi yang ditunjukin kok nggak banyak. Hanya dibilang setara RON 98 dan rendah emisi. Bahkan rendah emisinya ini nggak ditunjukin angka emisinya berapa. Padahal kan harusnya kalau riset itu semua udah ada angka-angkanya tuh banyak. Termasuk angka nilai kalornya mungkin. Itu kan penting ya untuk kita tahu seberapa efisien ini bahan bakar. Kemudian apakah bahan bakar ini higroskopis menyerap air seperti etanol murni misalnya. Detail-detail spesifikasi ini nih belum keluar nih. Padahal katanya risetnya udah lama kan. Dan yang ketiga, apakah benar bisa lebih murah dari bahan bakar yang sudah ada? Kenapa? Karena ya jerami bisa aja jadi bahan bakar, tapi prosesnya itu panjang dan berlapis-lapis. Sedangkan skala produksinya pasti nggak sebesar skala produksi bahan bakar yang udah ada sekarang. Kalau skala produksinya lebih kecil, prosesnya lebih ribet, apa iya bisa lebih murah dari bahan bakar yang udah ada sekarang? Walaupun 70% nggak percaya sama Bobby Boss ini, tentu akan sangat bahagia kalau Bobby Boss ini berhasil karena kebaikannya itu pasti bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau menurut kalian gimana? Kang Deddy Mulyadi bisa masuk penjara gara-gara Bobby Boss. Ini serius nih. Coba denger ini. Pribadi, Pemprov lama. Kalau saya nggak mau menggunakan uang negara, nggak mau. Kan kalau saya pakai uang saya atau saya pinjem ke BJB sebagai modal kan boleh. Nah, di situ kan artinya dia mau invest secara pribadi, baik dari cash yang dia punya atau pinjem ke BJB untuk mengembangkan Bobby Boss ini. Artinya kan dia masuk sebagai penanam modal alias investor Bobby Boss ini. Yang jadi masalah di video lain, dia ngomong kayak gini nih. Minimal seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat ke depan menggunakan bahan bakar nabati sehingga APBD-nya efisien. Artinya kan Kang Deddy ini berencana Pemprov Jabar itu belanja bahan bakar Bobby Boss ini. Jadi APBD nih, uang Pemprov Jabar yang di bawah kendali Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi membeli BBM dari Bobby Boss yang salah satu penanam modalnya adalah Kang Deddy Mulyadi. Ini jelas banget konflik of interest. Ini terlalu gampang dibuktikan mens reanya kalau dibawa ke KPK. Hati-hati nih Kang. Belum lagi kalau ternyata usahanya terbukti fraud. Setelah kita cek ternyata founder dari Bobby Boss ini punya track record yang kurang meyakinkan ya. Dia pernah bikin kompor yang katanya bisa nyala dari pulsa. Kan bisa aja Bobby Boss ini sebenarnya adalah fraud. Dan kalau Bobby Boss ini fraud, selain konflik of interest, makin parah lagi nih. Kalau dananya jadi minjem ke Bank BJB, kemudian gagal bayar, Kang Deddy Mulyadi bisa dianggap merugikan negara karena merugikan BJB yang adalah Bank Pemerintah Daerah Jawa Barat. Udah gitu kalau misalnya BBM yang diproduksi ini bermasalah, merusak kendaraan-kendaraan dan aset-aset Pemprov Jabar. Tambah lagi nih pasal kerugian negaranya. Pikir panjang dulu Kang sebelum ngapa-ngapain. Kalau ini berlanjut dan kejadian, bukan nggak mungkin usaha Kang Deddy tiap hari ngonten untuk perjuangan politik Kang Deddy Mulyadi itu cuma berakhir di balik jeruji besi. Mumpung belum terjadi, tolonglah komen yang banyak ingetin Kang Deddy Mulyadi bahaya ini. Jangan sampai. Saya sudah reaksi 1-2 video dari abang ini dan saya melihat sepertinya orang ini kemungkinan terindikasi sebagai anak buahnya dari Bahlil Lahadalia. Orang yang selalu pesimis, tidak menginginkan ketika ada karya anak bangsa, lalu kemudian Kang Deddy Mulyadi mencoba untuk mau proses pembuktian. Tadi di video pertama kan kamu pengen pembuktian, apakah bisa atau benar Bobby Boss itu bisa menjadi sumber BBM dari kendaraan-kendaraan, lalu kemudian tidak mengganggu mesin-mesinnya. Kamu ingin pembuktian. Nah sekarang ketika Kang Deddy Mulyadi ingin proses pembuktian tersebut, ingin menjalankan prosesnya, kamu malah menakut-nakuti dengan narasi seperti ini. Artinya ada indikasi jelas di sini bahwa kamu adalah bagian dari para mafia-mafia migas yang tidak menginginkan ketika ada BBM yang bisa dibuat dengan cara yang lebih efisien, dengan bahan baku yang murah, dan kemudian ada orang-orang yang ingin agar Indonesia ini bisa mandiri, bisa berdikari, tapi kamu menghalang-halangi dengan narasi-narasi bodohmu itu, narasi-narasi negatifmu itu. Jadi saya nggak respect lagi nih dengan video kamu yang pertama tadi.
ayolah ya, kita sebagai sama anak bangsa jangan memberikan kata-kata yang pesimis, yang menghambat kemajuan, yang menakut-nakuti seperti itu. Kang Deddy Mulyadi lebih pintar, lebih cerdas daripada Anda. Ya, lebih baik gagal tapi pernah mencoba daripada tidak pernah sama sekali. Ya, toh nanti kerugian adalah tanggung jawab dari Kang Deddy Mulyadi. Yang terpenting adalah sekarang pembuktian dulu dalam skala kecil, nggak langsung satu Indonesia. Ini kan dari lingkup Lembur Pakuan dulu. Kalau sudah terbukti, nanti mungkin baru bisa diserahkan pada Pertamina atau Kementerian SDM. Gitu. Pemerintah larang masyarakat menggunakan bensin Bobby Boss. Viral ada bensin baru bernama Bobby Boss, bahan bakar karya anak bangsa yang diklaim punya RON mendekati 98 dan emisi hampir nol. Uniknya lagi, bensin ini dibuat dari tanaman yang bisa tumbuh di sawah. Tapi yang bikin heboh, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral malah melarang masyarakat pakai Bobby Boss. Katanya produk bensin kayak gini butuh proses dan pengujian minimal 8 bulan. Tapi warganet curiga, apakah ini benar soal uji kelayakan? Atau jangan-jangan pemerintah takut Pertamina kalah saing? Apalagi sekarang lagi ramai isu bensin Pertamina dicampur etanol dan air. Bayangin, kalau nanti bahan bakar kendaraan kita bukan dari minyak bumi, tapi dari tanaman. Yap, dan yang nemuin ini anak muda Indonesia sendiri. Saya jujur seneng banget lihat kabar kayak gini. Tapi di sisi lain, ya agak ngeri juga. Soalnya di luar negeri pernah ada yang bikin bensin dari sampah plastik. Bukan diapresiasi, malah diteror, bahkan dikejar pakai helikopter. Tapi kayaknya beda sama yang ini. Namanya M. Ikhlas Tamrin, anak muda asal Indonesia yang udah mulai riset dari zaman Pak SBY. Lucunya, dia dulu sempat demo biar harga BBM turun. Besoknya malah naik. Sejak itu dia bertekad mau bikin bahan bakar yang murah tapi kualitasnya tinggi. Setelah bertahun-tahun melakukan riset, akhirnya lahirlah Bobby Boss, bahan bakar dari tanaman yang bisa tumbuh di mana saja di Indonesia. Dia bilang, ini bukan sekedar bahan bakar, tapi juga harapan. Harapan biar sawah-sawah kita bukan cuma hasilkan pangan, tapi juga energi buat masa depan bangsa. Dan yang bikin heboh, uji labnya nunjukin nilai oktan RON 98. Artinya setara dengan Pertamax Turbo dan Shell V-Power Nitro Plus. Keren kan? Bensin kualitas tinggi, tapi ramah lingkungan dan bisa diproduksi di dalam negeri. Bayangkan, kalau bahan bakar kayak gini bisa dikembangkan secara massal, Indonesia bisa mandiri energi tanpa harus impor lagi. Tapi pertanyaannya, kalau inovasi ini benar-benar bisa jalan, kira-kira bakal didukung atau malah dianggap ancaman? Gimana menurut kalian? Bobby Boss dilarang sama pemerintah karena katanya uji kelayakannya meragukan. Padahal Bobby Boss sudah melakukan uji kelayakan selama 10 tahun. Ada apa di balik semua ini? Apakah ada ketakutan Pertamina kena saingan, kena mental saingan? Apakah sekelas Pertamina, BUMN yang konon memang punya pemerintah, takut bersaing dengan Bobby Boss? Nah, ini jadi pertanyaan yang menarik ya. Karena Bobby Boss itu kalau menurut gue itu harusnya disupport ya. Apalagi energinya bersih dan kualitasnya bagus ya. Gue jadi penasaran nih, seperti apa sih kualitas Bobby Boss? Kebetulan gue punya hobi sering terabas ya. Gue jadi penasaran pengen seperti apa sih kualitasnya. Gue pengen tes di motor trail gue. Seberapa seberapa bagus kualitasnya. Gue pengen tes di terabas, baik dari sisi power atau dari sisi kebersihan, karena masih karburator kan. Yang punya informasi jual di mana bahan bakar Bobby Boss, info gue ya, komen di bawah ya, dimana nyarinya. Gue pengen coba, pengen buktikan seperti apa sih kualitas Bobby Boss, karena yang beredar di masyarakat pemerintah katanya melarang dan bla 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 bla. Tapi gue sih percaya, karena Bapak Aing KDM aja udah deal-dealan tuh sama yang punya. Oke, silakan komen ya yang tahu di mana bisa beli Bobby Boss, isi komen jangan lupa. Kementerian ISDM bilang Bobby Boss belum terdaftar sebagai produk resmi. Kalimat pendek yang terdengar seperti alasan klasik setiap kali inovasi anak bangsa muncul. Bukan dicari jalannya, malah dicari celah untuk menolaknya.
Aneh sekali memang, produk asing masuk proses bisa kilat, proyek impor datang langsung digelar karpet merah, giliran karya sendiri ditahan di pintu dengan alasan administrasi. Bobby Boss sudah menunjukkan keberanian yang belum terlihat, justru keberanian pemerintah untuk mendukung. Karena jujur saja, yang belum resmi itu bukan Bobby Boss, tapi keberpihakan negara pada inovasi anak bangsanya sendiri. Cancuk. Saya banyak membaca komen-komen ya di sosial media semua, tapi saya merangkum setidaknya ada 4 nih. Yang pertama adalah Bobby Boss bisa dibeli di mana? Apakah akan segera diproduksi? Ya kan? Saya jawab, sementara ini kita belum menjual, kita lagi proses, dan kita akan sesegera mungkin untuk produksi, dan kita akan membuat satu piloting manufacturing, menghadirkan produksi di daerah Jawa, dan insya Allah nanti seluruhnya kita berharap pabrik produksi kita ini akan menyebar di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Harapan kita begitu. Jadi nanti kenapa kita punya target supaya manufacturing memproduksi Bobby Boss ini satu kota produksi akan memproduksi untuk mendekatkan distribusi. Jadi bagaimana satu manufaktur ini mengcover seluruh kebutuhan energi di 10 kota misalkan, ya kan? Di 10 kota, sehingga nanti kita akan memetakan kota-kota mana saja di seluruh Indonesia untuk hadir di manufacturingnya, ya. Jadi insya Allah dan akan segera, dan ini semua prosesnya luar biasa. Insya Allah kita akan segera hadirkan. Yang kedua, apakah masyarakat bisa untuk menjadi distributor? Tentu kita sangat berharap, karena harapan saya adalah bagaimana ini menjadi bagian daripada perjuangan kita semua. Bagaimana energi ini bisa menjadi bagian daripada masyarakat untuk berhak untuk menjadi distributor. Bobby Boss kedua membuka SPBU di seluruh Indonesia, hanya harapan besar kita. Saya berharap Bobby Boss ini menjadi satu brand kebanggaan bangsa Indonesia dan membuka SPBU dengan kualitas yang luar biasa dengan harga yang sangat ekonomis. Tentunya saya membuka kerjasama dengan seluruh funding untuk membangun kerjasama bersama-sama. Ada yang menarik juga, boleh nggak mengajukan lamaran kerja? Insya Allah kalau ini visi kita adalah bagaimana kita menyerap tenaga kerja lokal. Yang kita akan tenaga kerja lokal itu adalah tidak hanya sekedar di Bobby Boss-nya, tetapi adalah membangun ketahanan pangannya. Karena sekali lagi ketahanan pangan sawah itu akan menjadi pusat pangan dan menjadi pusat energi di seluruh Indonesia dan Pak Prabowo. Salut, anak muda RI temukan bahan bakar dari tanaman yang setara RON 98. Ini menarik nih. Saya tiap lihat berita begini seneng tapi ngeri-ngeri sedap. Soalnya di luar negeri juga ada orang bikin bensin dari sampah plastik, tapi bukannya dapat penghargaan, malah diteror dan dikejar-kejar pakai helikopter. Saya udah sempat ceritain di video ini. Nah, netizen juga ngerasa hal yang sama. Kita baca, stay safe bang, takut hilang. Lambat laun pasti disenyapkan dan menghilang. Anak muda RI dinyatakan hilang. Tapi gimana ceritanya nih? Anak Indonesia bisa bikin bensin dari tanaman. Saya ngecek liputan kanan pojok 1. Ternyata yang bikin ini namanya M. Ikhlas Tamrin. Dia udah pengen bikin bensin dari zaman Pak SBY. Waktu itu dia demo biar harga BBM turun. Besoknya BBM malah naik. Makanya belasan tahun dia berusaha buat bikin bensin yang murah tapi bagus. Jadi deh nih, namanya Bobby Boss. Bahannya dari tanaman yang bisa ditanam di mana aja kalau di Indonesia. Jadi beliau bilang ini nggak kayak bahan bakar fosil yang biaya distribusinya tinggi dan merusak lingkungan. Beliau juga bilang kalau Bobby Boss ini bukan cuma energi tapi juga harapan. Dia pengen sawah-sawah kita bukan cuma numbuhin pangan tapi juga jadi energi. Bobby Boss ini juga udah diuji dan diteliti. Hasilnya oktan 98. Artinya ini setara Pertamax Turbo dan Shelfie Power Nitro Plus yang RON 98. Mantep banget nih. Semua bisa membaca di artikel liputan 6 yang ini. Tulisan komen. Jadi yang begini akan dijaga atau diteror agar tidak berkarya ya. Ada juga artikel ini. Sudah lolos uji laboratorium tapi belum dijual. Apa yang ditunggu pemerintah untuk Bobby Boss? Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Jadi persoalan adalah apakah betul RON-nya segitu? Ya kan? 98 apa betul? Padahal di kilang saja dari migas ya, dari minyak crude oil yang langsung dari perut bumi itu saja produk kilang kan RON 92, ya kan?
Tahunnya itu 92, 95, 98. Itu sudah melalui proses yang begitu panjang, melalui banyak zat aditif yang ditambahkan. Itu hanya menghasilkan RON 92, 95, dan 98. Kalau mau ditingkatkan, makanya ditambah, salah satunya ditambah etanol kan untuk naikin RON kan. Etanol kan 180, ada yang 130. Maka ketika ditambahkan dari 92 tambah itu naiklah 95. Kan sekarang ada green pertama gitu ya, dia naik tahun 95. Kalau yang 95 naik lagi, bisa dengan penambahan etanol. Persoalannya adalah kalau mau diturunkan bagaimana? Kan dari 92 permintaan pemerintah jadi 90, berarti kan harus ada bahan untuk menurunkan, dan nafta lah dicampurkan. Video ini hanya untuk orang yang mau berpikir dan memiliki critical thinking ya. Oke, kalian pasti udah tahu beberapa hari ini penemuan baru, yaitu adalah Bobby Boss. Nah, ini diklaim ramah lingkungan, murah ya, katanya sepertiga dari harga BBM, berasal dari nabati dan memiliki kandungan RON yang tinggi sekitar 98. For me ya, honestly ini too good to be true ya, too good to be true. Dan saya berharap saya salah ya. Saya berharap saya salah. Saya udah mendengarkan beberapa video pernyataan dari mungkin ini CEO PT-nya itu. Nah, ini masih belum clear, prosesnya bagaimana, kemudian tanaman dari tanaman apa. Dia hanya bilang tanaman dari tanaman sawah ya, seperti itu ya, kalian bisa cari sendiri lengkapnya. Tapi dari yang udah dari zaman Pak SBY dulu ada Blue Energy, terus yang terakhir kalian ingat Nikuba itu kan, saya juga bilang saya berharap itu benar. Dan saya yakin nanti di video ini akan ada komenan merendahkan karya anak bangsa. Ini cerita soal Bobby Boss, bukan Bobi Nas. Kalau Bobi Nas itu menantunya Pak Jokowi itu, Gubernur Sumatera Utara, adik iparnya Mas Wapres tuh. Sorry, kita awali dengan bercanda biar nggak tegang. Jadi begini, kita percaya bahwa inovasi itu merupakan denyut nadi kemajuan bangsa. Karena itu, ketika muncul kabar tentang temuan bahan bakar bernama Bobby Boss yang disebut berbahan dasar jerami dan diklaim mampu menjadi alternatif bensin sekaligus biodiesel, wajar jika publik merasa bangga, namun sekaligus penasaran. Siapa yang tidak tergerak oleh sebuah gagasan bahwa limbah pertanian yang selama ini kita buang-buang ternyata bisa diubah menjadi energi bersih, apalagi jika itu lahir dari tangan anak negeri sendiri. Dalam konteks semangat kemandirian energi, upaya seperti ini layak kita apresiasi setinggi-tingginya. Namun dalam dunia ilmiah, kebanggaan tidak boleh melampaui ketepatan. Sebuah temuan harus dapat diuji, direplikasi, dan diverifikasi secara terbuka oleh lembaga berwenang. Klaim besar bahan bakar dari ekstraksi jerami yang bisa digunakan di mesin khusus bensin sekaligus diesel tentu perlu ditempatkan dalam kerangka ilmiah yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Jujur, setelah mendengar nama Bobby Boss ini, saya melakukan riset kecil-kecilan yang membaca dari beberapa jurnal ilmiah. Memang secara kimia jerami itu mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Ini unsur-unsur penyusun hidrokarbon bahan bakar. Tetapi proses untuk mengubahnya menjadi bensin atau biodiesel ternyata tidak sesederhana itu. Diperlukan reaksi kimia kompleks, suhu tinggi, katalis, serta pemurnian berlapis agar menghasilkan fraksi hidrokarbon yang sesuai dengan spesifikasi BBM modern. Artinya, jika Bobby Boss benar mampu mencapai RON 98 atau performa setara solar,
itu pencapaian luar biasa, asalkan bisa dibuktikan secara ilmiah dan terbuka. Justru karena potensi Bobby Boss ini sangat menarik, keterbukaan data dan ujian ilmiah itu menjadi keharusan. Hasil laboratorium harus dibuka dan bisa diperiksa oleh lembaga resmi seperti Lemigas atau Balitbank ESDM. Terlebih karena ini sudah viral dan menuai pro kontra di masyarakat, ya silahkan dibuka saja datanya, itu murni 100% ekstrak jerami atau ada campuran lainnya. Kalau ada campuran lainnya, prosentasenya masing-masing berapa persen, kemudian pabriknya di mana, bagaimana prosesnya sampai menjadi bahan bakar, pakai mesin olah yang seperti apa, kemudian diuji dulu tuh di mesin kendaraan dalam jangka waktu yang lama, yang panjang, serta dinilai dari aspek emisi, stabilitas dan keamanan. Tanpa itu, publik akan terus berada dalam ruang spekulasi antara percaya penuh atau curiga total. Dan di titik itulah yang seharusnya menjadi kabar baik bisa berubah menjadi perdebatan liar yang kontraproduktif. Apalagi sudah muncul juga nih opini bahwa Bobby Boss ini sudah mendapat sertifikasi dari Lemigas. Padahal Lemigas sendiri membantah itu. Sejauh ini Bobby Boss masih dalam tahap uji di Lemigas, belum mendapatkan sertifikasi. Ya, kita tentu tidak ingin inovasi anak bangsa justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan pemerintah, seolah-olah negara menghambat kreativitas anak bangsa. Padahal faktanya pemerintah melalui Kementerian SDM sudah memiliki jalur resmi dan terukur bagi setiap inovasi energi baru, dari tahap uji teknis, sertifikasi mutu hingga pengujian di lapangan. Langkah kehati-hatian itu bukan bentuk penolakan, tapi justru benteng agar inovasi bisa diakui, tidak sekedar viral. Kalau menurut saya nih ya, sains itu tidak mengenal nasionalisme sempit, tapi ia membutuhkan integritas. Sebuah penemuan tidak menjadi benar hanya karena dipuji oleh publik, melainkan karena teruji oleh waktu, data, dan kebenaran ilmiah. Jika Bobby Boss memang terbukti efisien, aman, dan ramah lingkungan, pemerintah pasti akan menjadi pihak pertama yang memberi ruang dan dukungan penuh. Karena kemandirian energi bukan sekedar cita-cita pribadi, melainkan kebutuhan strategis bangsa. Oleh karena itu, mari kita sambut Bobby Boss ini dengan semangat apresiatif, tapi juga dengan disiplin ilmiah. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang hanya pandai berinovasi, tapi juga harus mampu menguji dan mempertanggungjawabkan inovasinya di hadapan publik dan sejak. Ternyata tidak ada kawan-kawan yang ternyata isu ini adalah hoax kawan-kawan. Coba, jadi tidak ada Menteri Bahlil ini melaporkan Kang Deddy Mulyadi kepada KPK karena Bobby Boss ini kawan-kawan. Coba kawan-kawan beri tanggapan mengenai Bobby Boss ini dengan energi yang terbaru ini. Apakah masyarakat ini menyambut dengan baik ataukah mendukung dengan adanya Bobby Boss ini, ataukah sebaliknya gitu, ataukah memang masyarakat lebih suka dengan adanya Pertamax dan Pertalite yang saat ini berlaku gitu kawan-kawan. Coba kawan-kawan berikan tanggapannya di kolom komentar. Ya, itu sajalah kawan-kawan untuk videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri dan terima kasih.